Halo, Bu Tuti, aku ada suaranya nggak? Halo? Ada ya. Ada Bu, ada. Ada. Bu. Enggak, tadi soalnya ini habis ada telepon masuk suka hilang. Oke. Gimana? Ya, pencet ini. Apa sih? Ya, PAUD Cempaka 7 belum ada yang hadir ya? Belum Bu, barusan Bu Rina izin dia nggak bisa datang. Dia juga udah ngasih tahu suruh pada ikut. Tinggal nunggu Pokja Kecamatan, Bu Camat, sama Bu Lurah ya. Iya. Ntar aku ke grup dulu bentar. Udah diworo-woro di grup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah mulai ya? Belum? Belum. Waalaikumsalam. Saya sudah info ke Bu Camat ya, udah bisa masuk. Jangan lupa nanti MC-nya siapa, Mbak? Saya Bu Lena. Oh iya. Bu Tuti nanti diinfo ya kalau misalkan waktunya sudah mau habis apa gimana. Jadi kita nggak bingung. Izin Bu Ya. Lena. Biasanya kita keenakan tuh ngobrolnya ya. Izin Bu Lena. Oke. Kita nggak ada waktunya Bu. Bebas. Oh iya. Bebas. Mantap. Soalnya tadi kita cideng keluar masuk ini. Oh ya. Ya Kita jadi bebas mau lama mau sebentar nggak apa-apa. Sampai subuh boleh ya, Rif? Alhamdulillah kalau begitu. Karena tadi kita berapa kali ya? 3 kali keluar masuk. Ya seru juga sih. Jadi main hujan-hujanan masuk. Nggak pilek Bu. Nggak pilek. Takutnya gitu jangan ya. Semoga semua sehat semuanya. Amin. Ya Allah, hari ini kita doanya sehat-sehat terus ya. Amin.
Ambil aja ini. Pesan. Bu Lita, Nurlitanya sudah siap ya Bu Lita ya? Siap Bu, siap. Siap, alhamdulillah. Karena tadi alhamdulillah sidang itu banyak yang datang ini, ada provinsi datang, ada kota datang gitu kan. Jadinya ya syukurlah. Alhamdulillah ini Pak Arif sudah ada. Mudah-mudahan bisa membantu kita untuk kegiatan siang hari ini. Bentar lagi juga mungkin Bu Camat akan hadir. Masih di jalan karena kena PPKM ini banyak yang ditutup jalannya. Iya. Sama absen ya, jangan lupa. Nanti absen kehadiran ya. Sudah saya taruh di grup. Ada yang videoin sama foto karena nanti kan videonya juga dibutuhkan untuk laporan. Notulennya jangan lupa Bu Rahma. Siap Bu. Ya Bu Rena, iya Ya, Bu. siap. Ini yang dari Gambir sama Pohon Kelapa sampai sekarang saya nunggu belum dikasih nih notulen. Masih pusing kali Bu. Masih pusing ya. Jangan aja pusing-pusing ya. Happy aja biar kita imunnya meningkat terus. Bu Lura sudah hadir kah? Belum. Belum. Sudah hadir. Pak K7 juga. Pak K7 juga belum masuk. Pak K7 belum masuk. Bu Lura baru masuk, baru hadir. Mbak Ripka, terima kasih ya. Sudah Iya, dibantu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ya, tanpa Bu Rita saya bingung Bu. Ntar Iya, banyak membantu. memang harus kerjasama dengan sekretaris lah. Karena kalau nggak gitu kita nggak benar. Saya juga sama Mbak Ati gitu. Suka minta. Bu Lura, mohon maaf. Terima kasih kehadirannya Bu Lura. Sehat ya. Alhamdulillah. Udah mau dimulai? Udah semua? Udah siap? Bu Camat sama Cempaka 7 kok belum masuk ya? Tinggal aja. Camat belum masuk. Bu Camat, saya udah info sih. Katanya udah mau masuk. Bu Penny, makasih Bu Penny. Iya, Sudah Bu sampai ya? Herlina. Sudah sampai. Baru sampai, semua jalan Baru ditutup. Saya mau beli kue ceritanya. Nggak nengokin tetangga, Nggak beli usah kue. ribet-ribet, Bu. Kita kuenya susah dimakannya gimana nih? Mana kemilan Bu Vina, Bu Penny? Kemilan. Kemilan. Ada jeruk. Kan biar sehat itu makannya jeruk aja. Ampun, semua jalan ditutup ya Allah. Timbang ke situ doang. Bu Nurlita, orang tua murid nggak ada yang hadir? Orang tua murid nggak ada yang hadir? Tahu Bu Dairah deh Bu. Kan Bu Dairah ada situ tuh Bu. Bu Udah Dairo? diinfoin Bu, udah diinfoin, tapi udah di rawa-rawa juga belum nongol-nongol ya. Tadi udah woro-woroin. Ntar saya coba lagi ya Bu. Ya udah. Nanti tugas Bu Nurlita kembali ke orang tua murid. Dada. 15. Punya aku yang jelek apa memang mati tadi ya? Tinggal nunggu Bu itu. Ya.
Bu Yati, maksudnya Cempaka 7 gurunya apa orang tua murid? Orang tua murid katanya ada 2 orang, gurunya juga belum ada yang masuk, dua-duanya Maria Mawati. Iya, iya. Narasumbernya udah ada. Nggak ada. Narasumbernya udah ada. Narasumber sudah. Sudah ada. PAUD kayaknya belum hadir. Rifka udah sehat, Mbak Rifka. Kayaknya kemarin dengar sakit. Alhamdulillah sehat Bu Penny. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Sekjam? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukur deh. Bu Lena izin, apa kita mulai aja Bu Lena? Sepertinya Ibu Camat juga sudah hadir. Oh, baik. Baik, Bu. Silakan. Kalau mau ibarat mau Gitu ya, Bapak. langsung buang. Ini dicuci maksudnya, tapi langsung buang. Enggak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bunda PAUD Kecamatan Gambir, Ibu Rahmawati Fauzi. Yang terhormat, Kasatlak Pendidikan Kecamatan Gambir, Ibu Imanita Tresno Wulan SPD. Yang terhormat, Penilik Kecamatan Gambir, Bapak Dr. Andes Arif Nasdianto. Yang terhormat, Wakil Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir, Ibu Ani Wanita Penny. Yang terhormat, Bunda PAUD Kelurahan Potojo Selatan, Ibu Hajijah Jayadi. Yang terhormat, Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir, Ibu Herlina, serta Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Juli tanggal 7 Juli 2021, kita dapat bertatap muka secara virtual dalam acara pengimbasan TOT belajar dari rumah. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungannya. Salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak, kita adalah salah satu orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, 3. Laporan kegiatan TOT BDR, 4. Sambutan Bunda PAUD Kelurahan Potojo Selatan, 5. Sambutan Bunda PAUD Kecamatan Gambir, 6. Sambutan Penilik Kecamatan Gambir, 7. Pemberian materi pengimbasan TOT BDR. Dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, demi kelancaran acara ini, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Ania. Jam 9 itu udah siang ya. Itu kabut aja kita ibaratnya dari sini ke mana namanya itu kelurahan nggak kelihatan kabut. Bu, mulai Bu. Ini kelurahan nggak kelihatan. Oh, bukan kabut. Bu Tuti, mulai. Kepada Ibu Ania, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Sehingga siang ini kami bisa berkumpul pada acara pengimbasan TOT belajar dari rumah untuk guru PAUD, orang tua, dan anak. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami, melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, Al-Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan kepada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ania yang telah memimpin doa untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan TOT BDR yang akan disampaikan oleh Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kelurahan Potojo Selatan, yaitu Ibu Suyati. Kepada Ibu Suyati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bunda PAUD Kecamatan Gambir, Ibu Rahmawati Fauzi. Yang terhormat Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Gambir, Ibu Imanita Tresno Wulan SPD. Yang terhormat Penilai Kecamatan Gambir, Bapak Dr. Andes Ariel Nasdianto. Yang terhormat Wakil Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir, Ibu Ani Wanita Peni. Yang terhormat Bunda PAUD Kelurahan Potojo Selatan, Ibu Hajijah Jayadi. Yang saya sayangi dan saya cintai, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di siang hari ini. Alhamdulillah, salah satu dari pendidik PAUD Cempaka 4 telah mengikuti training of trainer belajar dari rumah selama 3 hari. Terhitung tanggal 14 Juni sampai dengan 16 Juni 2021 yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Pada hari ini, pendidik PAUD Cempaka 4 akan mensosialisasikan ilmu yang didapat selama 3 hari kepada teman-teman pendidik PAUD Cempaka 4 dan Cempaka 7 agar bisa bersama-sama belajar dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang BDR. Dan nantinya BDR ini bisa disosialisasikan lagi kepada guru-guru yang ada di PAUD, juga orang tua murid yang ada di sekolah, dan bisa dilanjutkan pada kegiatan BKB. Demikian laporan ini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan kegiatan TOT BDR yang telah disampaikan oleh Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kelurahan Potojo Selatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dimohon untuk mengisi absensi kehadiran yang linknya sudah kita share di kolom chat. Terima kasih. Menginjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan Bunda PAUD Kelurahan Potojo Selatan. Kepada Ibu Hajijah Jayadi, kami persilakan.
Terima kasih Ibu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bunda PAUD Kecamatan Gambir, Ibu Rahmawati Fauzi, yang terhormat Kasatlank Pendidikan Kecamatan Gambir, yang terhormat penilik Kecamatan Gambir, yang terhormat Ibu Sekcam, Ibu Wakil Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Gambir, yang kami hormati dan kami banggakan guru-guru dan orang tua murid yang kemungkinan hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sampai hari ini. Mudah-mudahan untuk seterusnya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari COVID-19. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menambah wawasan kita sehingga apa yang dapat kita rencanakan, yang kita harapkan dapat tercapai. Walaupun mungkin jarak masih memisahkan kita karena kondisi COVID seperti ini. Dan kami berharap dengan TOT yang sudah terlaksana itu, kondisi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang diciptakan oleh guru, lalu ditransformasikan ke orang tua murid dan anak murid dapat terrealisasi sebagaimana yang diharapkan. Walaupun mungkin kondisinya jauh berbeda dengan kondisi yang normal. Tapi mudah-mudahan dengan adanya TOT itu, kreativitas dan semangat para guru dan orang tua murid tidak menurun, tapi justru malah lebih meningkat karena kondisi yang memang memaksa kita untuk seperti ini. Dan mudah-mudahan Ini absennya gimana, Pak? Dengan adanya kita dapat saling mengisi, saling melengkapi apa yang menjadi kekurangan dan yang memiliki kelebihan atau kemampuan yang lebih bisa mentransfer kepada yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang masih semangat tetap untuk berkarya, memberikan ilmunya kepada murid-murid dan orang tua juga mohon kesabaran anak-anak ketika kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bunda PAUD Kelurahan Petojo Selatan. Selanjutnya yaitu sambutan Bunda PAUD Kecamatan Gambir kepada Ibu Rahmawati Fauzi. Kami persilakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kasatlank Pendidikan Jakarta Pusat, Ibu Manita, dan juga Bapak Arif, dan juga Ketua Bunda PAUD Kelurahan Petojo Selatan, Ibu Penny, dan juga yang bergabung pada siang hari ini para pengajar ya, guru PAUD yang ada di wilayah di Kelurahan Petojo Selatan, para pengurus PKK khususnya di Pokja 2, Kelurahan dan Kecamatan, dan yang saya cintai juga perwakilan orang tua yang sudah bergabung. Ya, alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Yang siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bersilaturahmi, bertatap layar pada pertemuan siang hari ini. Tadi sudah disampaikan sama Bunda PAUD Kelurahan bahwa acara ini tentunya nantinya akan menambah wawasan kepada kita semuanya, ya. Karena ada pemberi materi
yang akan nanti disampaikan, baik ibu-ibu dari pengajar maupun wali murid bisa bertanya langsung ataupun kita bisa sharing. Di sini ada Ibu Imanita dan Bapak Arif tentunya ya. Silahkan dengan kondisi pandemi ini bagaimana tips-tipsnya ya agar karena kita sudah hampir 2 tahun ini ya, supaya kita tidak jenuh ya dalam memberikan pembelajaran kepada anak ya. Dan juga ya tentunya ini menjadi tantangan atau ujian kesabaran tentu saja bukan para guru tentunya, apalagi ya para wali murid yang berhadapan langsung ya, apalagi yang belum terbiasa ya dengan kondisi ini. Mudah-mudahan kita berharap segera bisa pulih kembali, jadi kita lebih bisa tentunya berinteraksi secara langsung, karena bagaimanapun juga ya Bu, ternyata yang saya dengar dari pembahasan yang pertama yang tadi pagi ya, itu dari Kelurahan Cideng, itu tidak mudah ya untuk berinteraksi memberikan pelajaran melalui Zoom ataupun barangkali menjadi tantangan ibu-ibu di rumah ya. Nah, ternyata belajar itu selama kita pandemi yang terpenting mengajak anak-anak belajar itu sambil bermain. Jadi tentunya diberikan kebebasan kepada anak ya, terutama ibu-ibu kita di rumah nih, jangan ada keterpaksaan ataupun menjadi beban buat ibu-ibu kita di rumah ya. Tentunya harus ikhlas ya. Jadi ternyata belajar sambil bermain itu menyenangkan ya Bu ya, karena tidak menjadikan beban. Kenapa? Karena ya contohnya aja dari bangun tidur mengajarin anak untuk membereskan tempat tidur itu sudah menjadikan pembelajaran seperti itu ya, atau mengajak anak menonton ya sambil kita belajar itu juga bisa ya, dan tidak hanya harus duduk di meja belajar ataupun di ruang tamu, yang bisa anak-anak itu barangkali bisa membuat dia membosankan gitu, karena mereka merasa di rumah ini bermain bebas ya. Nah, itulah bermain tetapi sambil dipantau, dimonitor oleh orang tua, dan tentunya komunikasi dengan para guru itu tidak lepas ya Bu ya. Tentunya kan ada dalam seminggu itu selama pandemi ini ada yang belajar lewat Zoom ataupun Google Meet ya, ataupun apalagi itu ya, terus lewat video call itu bisa ya. Nah, ini peran serta para pengurus Himpaudi juga yang tentunya bisa dikoordinir ataupun kita bisa nanti ke depan bisa menyatukan persepsi gitu mengenai BDR ini supaya berjalan dengan baik tentunya, dan paling tidak kita punya punya inovasi ya untuk wilayah Kecamatan Gambir. Nanti bisa kita diskusi kembali ya, mungkin minggu depan dengan Bapak Arif ataupun Ibu Imanita dan para pengurus Himpaudi seperti itu. Oke. Dan juga jangan lupa anak-anakku sekalian atau ibu-ibu, ini terutama wali murid, mohon maaf di sini tidak ada anak-anak ya. Jangan bosan-bosan ya, jangan mengingatkan kepada anak ya, pentingnya 5M sekarang ya, karena kondisi saat ini yang diserang tidak seperti tahun lalu hanya orang tua usia lanjut saja, tetapi lebih banyak kepada anak-anak ya. Nah, itu pasti ibu memberikan ilmu juga kepada anak-anak mengenai cerita-cerita mengenai kondisi sekarang COVID ini ya, gitu. Saya yakin pasti ibu-ibu sudah melakukan itu semuanya, tetapi jangan pernah ada bosan-bosannya. Karena saya sendiri melihat anak yang memang sudah bekerja itu juga hampir tiap hari gitu kan, dia mau berangkat ataupun dia di kantor pada saat dia istirahat, saya mengingatkan seperti itu.
yang sudah dewasa ya, gitu. Apalagi ibu yang masih dalam pengawasan ibu-ibu semuanya. Oke, demikian saya akhiri. Semoga acara siang hari ini berjalan dengan lancar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda PAUD Kecamatan Gambir yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari penilik Kecamatan Gambir kepada Bapak Dr. Andes Arif Nasdianto. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya cukup terdengar, Ibu? Cukup. Cukup, Pak, ya? jelas. Baik. Terima kasih. Yang saya hormati Bunda PAUD Kecamatan Gambir, yang saya hormati Bunda PAUD Kelurahan Petujo Selatan, yang saya hormati Ibu Kasatlak Pendidikan Kecamatan Gambir, yang saya hormati Bunda RW, ya, para Bunda RW se-Kelurahan Petujo Selatan atau yang mewakili, dan para Bunda PAUD RT yang mewakili, dan para pendidik dan pengelola PAUD se-Petujo Selatan. Bapak Ibu sekalian, pertemuan pengimbasan di siang hari ini tentang PDR ini sangat luar biasa ya untuk Kecamatan Gambir. Dari kemarin saya sudah mengikuti, ternyata para narasumber kita sudah cukup bagus ya, bisa dikatakan sudah standar nasional ya. Bagus sekali paparan-paparannya. Saya senang sekali. Tinggal kita nanti mendorong bagaimana nih tim penggerak PKK kecamatan untuk sering melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Menyinggung masalah belajar di rumah, Bunda, ini sangat penting sekali di masa COVID-19. Di samping itu, era sekarang adalah era siber, era digital. Jadi, para Bunda, khususnya untuk para kepala sekolah, untuk guru, itu harus memaksimalkan membuat atau kreativitas, membuat platform tertentu dalam rangka sebagai panduan untuk kelangsungan belajar di rumah, Bunda. 3 bulan yang lalu, saya juga pernah memberikan materi kepada para pengelola PAUD dan guru tentang GFI ya. GFI itu adalah Google Form interaktif yang digunakan sebagai bahan ajar kepada peserta didik dan sebagai panduan untuk para orang tua di dalam melakukan langkah belajar di rumah. Ini penting sekali, nanti kapan-kapan kita evaluasi. Ada beberapa catatan penting dari saya sebagai penilik, dan saya sering berbicara, berkomunikasi dengan para guru khususnya, kenapa Google Form ini tidak selalu diberikan pada acara-acara PDR. Mungkin saya memahami karena kesulitan pulsa atau internet, atau terkait dengan intelijensi bermain atau menggunakan internet. Jadi banyak masih yang menggunakan LK. Nah, di masa pandemi dan masa era siber ini sudah tidak berlaku lagi menggunakan LK. Tapi insya Allah kalau memang pilihannya menggunakan LK ya, lembar kerja, saya akan membuat ya sebuah bimbingan, nanti membuat LK berbasis internet atau berbasis Android. Jadi nanti pesertanya rencananya insya Allah semua guru dan para pengelola. Jadi LK itu adalah menggunakan berbasis Android. Jadi seperti e-book ya. Nanti saya akan memberikan sebuah e-book ya. Jadi bisa dilihat gitu ya dan bisa dipelajari.
Jadi nanti pengirimannya cukup melalui WA saja, melalui WA, dan nanti hasilnya juga melalui WA saja. Jadi ini lebih efektif daripada yang informasinya adalah gurunya datang ke sekolah ngambil lembar kerja. Kemarin itu ada ya Bunda PAUD, Bu Fauzi, ini ada lembaga binaan saya. Pada masa pandemi yang sangat penting ini adalah orang tuanya datang ke sekolah dan belajar di sekolah, walaupun cuma 1 atau 2 orang. Nah, ini melanggar ketentuan peraturan pada saat itu adalah masa-masa belum PPKM ya, belum PPKM, tapi itu dilarang. Belum ada pembelajaran tatap muka. Tapi mungkin karena kehilafan dari teman kita di lapangan, foto-foto menge-share kepada teman-temannya belajar di sekolah. Sebetulnya tidak boleh, khususnya di Betul-Betul Selatan. Jadi mohon bantuannya kepada para pembina kita, para pimpinan kita, khususnya tingkat RT, RW, para bunda, agar bisa memberikan informasi kepada pengelola lembaga PAUD. Nah, terkait dengan PTM, Bapak Ibu, PTM belum bisa dilaksanakan untuk PAUD, karena kemarin sudah tidak bisa dilakukan PTM karena PPKM. Adanya pembatasan pergerakan manusia ya, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh banyak kerumunan-kerumunan yang terjadi. Nah, untuk itu saya ucapkan selamat melangsungkan kegiatan pengimbasan PDR di siang hari ini. Semoga sukses selalu. Salam buat keluarga, salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Andes Arif Nasdianto selaku penilik Kecamatan Gambir yang telah memberikan sambutannya. Kita akan mendengarkan sambutan kembali dari Kasatlak Pendidikan Kecamatan Gambir. Kepada Ibu Imanita Tresnowulan SPD, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sambutan yang kesekian ya nih host. Bapak Ibu jangan bosan ya, banyak sambutannya nih. Sebenarnya saya sambutannya nggak terlalu panjang. Saya hanya bentuknya motivasi aja kepada Bapak Ibu semua. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Arif bahwa nanti mungkin Pak Arif nanti akan bikin semacam LK gitu ya Pak ya, supaya guru-guru juga lebih semangat dan lebih terpantau lagi. Mungkin pesan saya hanya ibu bunda-bunda ini kan akan komunikasi ya. BDR itu kan komunikasi dengan siswa atau anak didiknya ya. Mungkin bisa disiasati atau dibikin formula bagaimana anak-anak kita nggak bosan ya. Mungkin bukan saja permainan, mungkin semacam ada game-game mungkin seperti itu walaupun dalam Zoom, tapi itu bisa menarik perhatian siswa kita semua ya. Karena saya pengalaman ya, setiap saya termasuk Pak Camat kadang-kadang sering menyampaikan semacam penyegaran ya, pencerahan kepada siswa-siswa yang sedang BDR ya, PJJ. Itu kebanyakan, kalau PAUD saya belum pernah nih. Kebanyakan itu 5 menit pertama memang terlihat di layar monitor kita, itu anak-anak semangat. Tapi begitu udah mau masuk 10 menit, 15 menit, mulailah mereka ada boring, ada bosan. Nah, itulah tugas guru. Tugas guru di sini bagaimana bisa mendesain sebuah pembelajaran yang tidak membosankan buat anak-anak.
Nggak apa-apa, mau dengan nyanyi, dengan apa, atau lagu Bintang Kecil dibikin nyanyian diganti dengan kalimat-kalimat prokes ya. 5M ini bisa dibikin lagu, nanti anak-anak dihafalkan. Nah, itu juga bisa anak-anak, penyampaian kita tidak selalu dengan bicara. Kadang-kadang anak-anak itu bosan. Mungkin bunda-bunda di sini juga, Bapak Ibu di sini, kalau kebanyakan sambutan, kebanyakan pencerahan, malah bukan cerah lagi, malah mumet. Anak-anak pun seperti itu, Bapak Ibu semua. Jadi marilah belajar dari rumah ini, kita evaluasi, kita perbaiki. Di sini ada Pak Arif, ya pakarnya nih, pakar untuk PAUD. Saya aja sebagai Kasatlak banyak bertanya kepada beliau. Pak Arif ini juga di Dinas Pendidikan juga termasuk penilik yang aktif. Jadi saya bangga di Kecamatan Gambir, Pak Arif ini bisa membawa Kecamatan Gambir sampai ke Dinas Pendidikan. Itu aja dari saya ya, pencerahannya saya nggak panjang-panjang. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memformulasikan sebuah pembelajaran BDR yang menarik dan bisa tersampaikan pesannya kepada anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Untuk sebelum acara selanjutnya, kita sesi foto bersama dulu ya Ibu, Bapak. Jadi yang tadi kameranya masih ditutup, mohon untuk dibuka biar kelihatan semua. Mbak Rifka, tolong itu ya Mbak Rifka. Ya, Bu. Ya, kameranya yang masih mati minta tolong dinyalain ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Sudah. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Rifka. Mengingatkan kembali ya Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silakan untuk mengisinya terlebih dahulu di link absen yang sudah kita share di chat, di room chat. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita akan sampai ke acara inti pada hari ini, yaitu pemberian materi pengimbasan Training of Trainer belajar dari rumah atau yang biasa kita singkat TOT-BDR yang akan disampaikan oleh Ibu Nurlita. Ibu Nurlita adalah salah satu pendidik di PAUD Cempaka 4, Kelurahan Petojo Selatan yang telah mengikuti TOT-BDR. Kepada Ibu Nurlita, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Tuti yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai. Yang terhormat Bunda PAUD Kecamatan Gambir Ibu Rahmawati Fauzi, yang terhormat Kasatlak Pendidikan Kecamatan Gambir Ibu Imita Tresna Bulan, yang terhormat Penilik Kecamatan Gambir Bapak Arif Rosnanto, yang terhormat Wakil Ketua 2 Penggerak PKK Anita Wadjen, Ketua HIM PAUD di Kecamatan Gambir Ibu Ferbina SPD, dan Ibunda PAUD Kelurahan Petojo Selatan yang saya cintai. Oke Ibu, di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan dengan muatan pembiasaan TOT-BDR, yang dimana saya telah mengikuti pelatihan selama 3 hari, dari tanggal 14, 16 sampai dari tanggal 14 sampai tanggal 16. Oke, kita mulai ya Bu ya. Oke, strategi pendampingan BDR oleh orang tua pada usia dini. Ya Bu, di sini coba Rifka slide-nya. Rifka, di sini kita sebagai orang tua ya Bu, harus mendampingi anak ya, di mana masa pandemi ini perlu pendampingan orang tua terhadap anak. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan gimana strateginya pendampingan BDR oleh orang tua pada anak usia dini. Biasanya
Di sini ada bermacam-macam dilema, Bu, ya. Ada dilema untuk anak, guru, orang tua atau lembaga. Di mana dilema untuk anak usia dini, belajar itu jadi terpaksa, ya. Perilaku yang mudah berubah atau moodnya sudah berubah. Dan dilema untuk guru, dia sulit mengontrol perilaku anak. Mengajarkan pembiasaan menjadi lebih sulit. Dan kurangnya media pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Dan dilema untuk orang tua, tidak sabar, sering lepas kendali, Bu. Timbul kekerasan saat pendampingan dan tidak fokus. Nah, untuk lembaga, biasanya dia kesulitan merumuskan strategi, berkurang jumlah murid, dan mungkin gurunya yang kurang bisa itunya, Bu, ya. Dia agak kekurangan itu, terancam tertutup. Nah, terus slide Rizka. Oke. Dilema belajar bagi anak di rumah bersama orang tua. Contoh nih, Bu, ya. Dia belajar di rumah. Biasanya ibu atau orang tua berorientasi pada target akademi. Prosesnya tergantung, biasanya terkadang kurang memperhatikan perkembangan karakter anak. Ya, Bu, kalau di orientasi pada target akademi. Yang kedua, belajar itu harus dipaksa. Biasanya membuat tidak nyaman anak. Biasanya anak kalau dipaksa belajar, Bu, dia tidak nyaman, ya kan? Untuk yang ketiga, banyak orang tua yang tidak sabar. Seringkali orang tua mudah emosi karena banyak pekerjaan, ya. Jadinya mungkin itu dia kerjaan rumah, jadi orang tua tidak sabar. Dan sering terjadinya tindakan orang tua di luar kontrol. Sering terjadi kekerasan fisik prosesnya, ya, Bu, ya. Terus orang tua tidak fokus hanya mengajar anak. Seringkali anak kurang diperhatikan karena banyak pekerjaan lainnya. Mengapa, Ibu? Nah, di situ terlihat, Bu, kekuasaan orang tua atau absolut. Orang tua tidak fokus, ya, Bu, karena dia banyak pekerjaan. Biasanya pekerjaan rumah yang belum selesai, atau anaknya banyak, ya, Bu, jadinya tidak fokus dia nih mengajarkan anaknya. Dan di sini ada juga kendala untuk, ya. Nah, di sini juga ada, Bu, belajar di sekolah. Di belajar sekolah pasti berhasil, Bu, ya. Karena orientasi pada target karakter akan akademi, ya, phoning, reasoning, telling, dan acting bagus, Bu. Terus belajar aktivitas otak kanan dan otak kiri, itu belajar sangat menyenangkan kalau di sekolah, ya, Bu. Dan 3, guru taat pada kode etik. Biasanya kesabaran dan ketelatenan guru tak tergantikan lagi. Terus 4, pengendalian diri guru kuat, ya. Leadership-nya tak tergantikan dalam pembelajaran biasanya. 5, guru fokus hanya untuk mengajar. Makanya di sekolah guru hanya fokus untuk mengajar, jadi tingkat keberhasilan pembelajaran tidak diragukan lagi. Itu kalau di sekolah, ya, Bu. Lain kalau di rumah tadi. Nah, ini penting, Bu, ya. Untuk anak yang belajar di rumah, pentingnya bermain, ya, Bu. Jadi belajar sambil bermain. Konsep bermain, belajar anak adalah bermain. Ayo, Rizka, slide. Oke, ya. Ini adalah strategi BDE dengan pendampingan orang tua, ya, Bu, ya. Pertama, kita harus melakukan parenting untuk orang tua, ya, Bu. Pentingnya bermain dalam stimulasi perkembangan anak. Kita harus inikan orang tua untuk bisa mensimulasi perkembangan anak dalam bermain. 2, konsep bermain, ya, Bu. Konsep bermain, apa yang harus dimainkan, misalnya konsepnya. Misalnya di ruang tamu, di halaman, atau di kamar tidur. Nah, itu, ya, Bu, ya. Belajar melalui bermain. 4, bermain berpusat pada anak. Ya, Bu, maksud berpusat pada anak, kita sediakan apa yang anak mainkan. Misalnya kita sediain apa nih, Bu? Biar anak memilih apa yang dia ingin mainkan. Nah, untuk 5, fungsi orang dewasa biasanya menyediakan fasilitator, menyediakan bahannya, ya. Nah, untuk kedua, pemetaan, strategi BR dengan pendampingan orang tua dengan pemetaan,
Ya Bu ya. Pemetaan ialah kesiapan modal belajar virtual daripada orang tua untuk menentukan BDR. Ya Bu, belajar di rumah. Ya. Untuk 3, membuat panduan. Biasanya Satuan PAUD menyiapkan panduan Bu, orang tua di dalam mudah pergi anak belajar di rumah. Ya Bu. Nah, untuk yang keempat, membuat perencanaan. Di situ Bu, menciptakan anak rencana pembelajaran selama 1 minggu. Kita sediakan gurunya untuk membuat memberi orang tua perencanaan belajar selama 1 minggu yang akan didampingi orang tua dalam setiap hari. Ya Bu ya. Nah, kelima, melakukan penetaan. Memberi dukungan peningkatan kualitas bermain dan memberikan bantuan pemecahan masalah yang ditemukan orang tua. Ya Bu. Nah, 6, evaluasi. Ya Bu ya. Evaluasi adalah membuat perbaikan secara teknik berdasarkan masukan dan berbagai pihak evaluasinya Bu. Oke, slide Rizka. Oke. Ya, oke. Kegiatan BDR nih Ibu nih, perlu ya Bu ya. Kegiatan BDR ya adalah kegiatan belajar di rumah. Nanti kita kirim Bu, nih guru membuat RPP-nya. Misalnya untuk perilaku sehat, kita akan bilang sama Ibu, itu ada berolahraga ya Bu, kegiatan perilaku sehat. Untuk kegiatan bermain, menggunakan bahan main terbuka atau yang ada di sekitar rumah. Oke. Terus untuk kegiatan pekerjaan. Nah, ini Bu, kegiatan membantu pekerjaan rumah. Nah, ini Bu, BDR itu penting ya Bu ya. Nah, anak disuruh menyapu atau membantu memasak di dapur, terus jemur pakaian atau cuci piring, ya Bu ya. Nah, itu juga bisa Bu, itu dalam kegiatan BDR di rumah. Terus kegiatan keagamaan seperti ayo belajar baca Iqra atau baca doa dan ibadah. Begitu Bu ya, kegiatan BDR di rumah dengan RPP dibuat oleh guru. Oke, slide Rifka. Nah, anak diajak belajar. Nah, bermain. Nih Bu ya. Di sini ada permainan. Permainan apa itu Bu? Melompat galah. Ya Bu ya. Ada bermain waku-wagung, ada bermain utar 9. Setiap pencapaian kompetisi dasar tidak boleh diajarkan langsung, tetapi harus melalui bermain. Nih Bu ya. Terjadinya perkembangan otak anak yang sangat pesat di usia 0 sampai 6 tahun, Bu. Bermain mengembangkan keterampilan berpikir. Nah, kedua, bermain mengembangkan keterampilan komunikasi. Terus, perlu stimulasi yang menyenangkan sehingga kondisi psikisnya dalam kondisi baik. Terus, bermain mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Itu ya Bu, setiap rencana dasar tidak boleh diajarkan langsung, tapi harus melalui bermain. Slide, Rifka. Oke, apa yang diperlukan saat bermain di rumah? Nah, ini Bu ya, kita harus membangun life skill agar dapat menghindari dari situasi berbahaya, ya Bu. Kita harus amankan bermain itu tempat mainnya supaya tidak berbahaya. 2, menanam karakter anak yang baik, pengembangan semua aspek perkembangan anak, dan membangun budaya belajar dan yang bahagia. Ya Bu ya, anak supaya budaya belajar ini semangat dan dengan rasa yang bahagia. 3, dukungan pada proses bermain anak dengan pendampingan orang tua yang berkualitas. Perlu disiapkan lingkungan fisik dan non fisik agar mendukung pencapaian perkembangan anak lebih optimal. 4, menggunakan alat bahan terbuka, membantu anak lebih kreatif, senang bekerja sama, dan terlatih dalam memecahkan permasalahan. Nah, untuk 5, subversi pembelajaran.
dilakukan kepala sekolah atau guru melalui proses komunikasi dan tukar informasi dengan orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah agar tercapai optimal tahapan perkembangannya. Ya Bu, slide Rifka. Nah ini Bu, pola asuh orang tua menurut Hatlab 1999. Otoriter. Nah, ini Bu otoriter nih Bu, yang tidak boleh ya Bu ya. Di sini otoriter adalah pola asuh orang tua menerapkan aturan dan bahasan yang mutlak, batasan yang mutlak, harus ditaati tanpa memberi kesempatan pada anak. Nah, itu yang nggak boleh ya Bu ya. Masa orang tua ya aturannya begitu Ibu, mutlak dan tidak boleh, yang harus ditaati tanpa memberi kesempatan pada anak. Ya, kontrol yang ketat, aturan dan batasan dari orang tua harus taati, orang tua tidak mempertimbangkan pandangan pendapat anak, orang tua menggunakan hukuman fisik itu tidak boleh di pendidikan ini Bu. Dan permisif adalah pola asuh yang membebaskan anak. Waduh, kalau udah dibebas, semua bebas, maka anak akan semena-mena ya Bu ya. Misalnya melakukan kegiatan apapun yang tidak bagus, karena dia dibebaskan ya Bu. Nah ini lihat Ibu, tidak ada bimbingan maupun aturan yang ketat dari orang tua karena bebas, tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. Tidak ada kontrol dari orang tua, anak tidak akan dihukum meskipun melanggar peraturan. Itu Bu, kebebasan ya Bu, itu terlalu bebas. Nah sekarang pola asuh demokratis. Pola asuh menanamkan disiplin pada anak dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak. Nah ini Bu, anak diajak berdiskusi untuk mengambil keputusan. Ya Bu ya, kita ajak anak berdiskusi untuk mengambil keputusan. Berarti anak diperlukan. 2, anak ada bimbingan dan kontrol dari orang tua. Jadi tidak kebablasan ya Bu ya. Nah 3, anak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Nah 4, anak diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Nah itu Bu, yang demokrasi lah yang kita bisa menjadi pola asuh untuk mendidik anak. Ya Bu ya. Oke, slide please. Rifka. Nah ini Bu, lihat masa lahir ya Bu, masa peka belajar anak dimulai dari anak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupan. Ya Bu, menurut ahli neurologi, pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 miliar neuron atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Ibu bisa lihat gambarnya. Nah, sekitar 50% kapasitas kecerdasan anak manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 sampai 18 tahun, titik kulminasinya 100%. Ya Bu ya. Stimulasi pada usia lahir 3 tahun ini, jika didasari pada kasih sayang, pengasuhan, dan dasar akan pemenuhan rasa cinta akan dapat merangsang 10 triliun sel otak. Ya Bu, dengan kasih sayang dan cinta. Namun dengan satu hentakan saja, ya Bu, kita bentak anak Bu, 1 miliar sel otak anak akan rusak. Ya Bu, sementara apalagi tindak kekerasan akan memusnahkan 10 miliar sel anak. Kasihan kan Bu ya? Oke, slide Rifka. Oke. Kita di sini ada gaya sekarang nih Bu. Stop melakukan 15 gaya asuh populer. Nah, ini Bu. Saat gaya komunikasi nih Bu. Maksud orang tua dan anak. Nah, di sini memerintah. Nah, biasanya kalau memerintah Bu, agar masalah cepat selesai, memberitahu yang harus dilakukan anak, maksud orang tua. Tapi pendapat anak di sini, hidupku tak punya pilihan. Ya Bu, karena selalu diperintah sama orang tua, memberitahu yang harus dilakukan anak. Dia tidak bisa menginikan sendiri apa yang harus dilakukan. Nah, di situ pemerintah itu harus patuh. Ya Bu. Nah, terus kedua, gaya komunikasi mengancam agar anak mematuhi orang tua. Anak benar-benar takut ya Bu, kalau orang tua itu mengancam, benar anak tidak takut. Jadi gimana anaknya Bu? Jadi tidak berkembang Bu, selalu takut aja gitu ya Bu. Nah, ketiga, menceramahi.
agar anak memperbaiki perilakunya. Ah, ini mah cerewet, katanya bawel. Jadi sok pintar, ya Bu ya. Kalau menceramahi, itu yang asal anak pelajari ya Bu. Nah, untuk mengintegrasi agar mengetahui yang dikerjakan anak. Apa Bu? Merasa dicurigai. Ya Bu. Nah, untuk agar mengetahui tempat yang dituju anak merasa tidak dipercaya. Ya Bu. Nah, 5, mengecap atau melabel. Memberitahu kekurangan anak agar anak memperbaiki diri. Wah, itu gue banget katanya. Wah, bisa ya Bu ya. Itu juga nggak boleh Bu mengecap atau melabel. Terus membandingkan. Memberi contoh yang baik agar anak termotivasi untuk berubah. Membandingkan, anak nggak mau dibanding-bandingkan Bu, ya merasa tak dicintai dan tidak diperdulikan. Oke, slide untuk ke-7. Nah, ini menghakimi. Nah, ini menghakimi ya Bu, menunjukkan kesalahan anak agar diperbaiki, dihakimi. Merasa tertuduh, merasa bersalah, pesakitan ya Bu ya anak itu. Nah, untuk gaya komunikasi menyalahkan, memberitahu kekurangan anak untuk diperbaiki. Anak kesal, orang tua tidak adil, merasa bersalah ya Bu ya. Dia merasa bersalah kalau orang tuanya selalu menyalahkan. Terus mendiagnosis, mencari sumber kesalahan. Waduh Ibu, dia akan merasa bersalah, merasa tidak mampu. Ya Bu ya, jadi dia tidak berkembang Bu, merasa tidak mampu karena selalu didiagnosis. 10, menyindir, memberitahu kesalahan anak untuk diperbaiki. Terhina, dia merasa terhina, merasa dipermainkan, dan disalahkan. Oke. 11, memberi solusi agar anak mendapat jalan keluar. Nah, Ibu nih, mengapa repot-repot? Nanti juga akan selesaiin Bunda dan Ayah. Nah, itu Bu, ya, yang nggak bagus Bu ya. Jadi dia meninggalkan orang tua, apapun itu benar atau salah. Jadi itu tidak boleh Bu ya. Ngapain repot, nanti juga diselesaikan oleh Bunda dan Ayah. Itu nggak boleh ya Bu. Tuh mengalihkan atau menyuap agar urusan menjadi mudah. Anak belajar menyuap. Oke, Rifka. Oke. Untuk 13, menghibur agar anak senang, menghindari ya. Di sini menghibur agar anak senang maksud orang tua, tapi anak menghindari. Nah, terus agar tidak sedih, mengabaikan masalah ya. Masalahnya orang tuanya suka menghibur terus walaupun dia ini, jadi tidak mengabaikan masalah, padahal masalah itu perlu diselesaikan. Oke. 14, menjamin agar anak senang, melepaskan tanggung jawab. Tuh Bu, nggak boleh masalah cepat selesai, tidak bertanggung jawab anak. Terus agar anak merasa tidak kesusahan. Tadi anak juga tidak mampu menyelesaikan masalah karena selalu dijamin oleh orang tua ya Bu. Nah, untuk yang 15, membohongi agar urusan cepat selesai, anak tidak percaya pada orang tua, agar urusan menjadi mudah, agar anak tidak mengganggu, anak akan tidak percaya pada orang tua. Nah, lama kelamaan Bu, kantong jiwa anak akan habis ya Bu ya. Coba discuss please. Nah, di sini Bu terlihat, lihat Bu gambarnya, anak udah kayak frustasi Bu ya Bu ya. Nah, lihat di sini Bu, apa yang terjadi jika kantung jiwa kosong? Nah, anak akan merasa tidak percaya diri, murung, mudah terpengaruh, tidak berharga, penuh dendam dan amarah, memendam perasaan, tertekan, stres, membentuk komunikasi terhenti, dan mudah terlibat hal negatif. Ya Bu, kalau itu terjadi jika kantung jiwa kosong. Oke, slide. Nah, ini dia Ibu. Di sini ada kegiatan bermain yang dapat dilakukan di rumah. Ibu bisa lihat kan? Ada anak perempuan lagi ngapain tuh Bu? Nah, itu lagi bermain. Dia menyusun itu tuh Bu. Menyusun permainannya. Nah, ini disusun permainan pola ya Bu ya. Dari yang besar, kecil. Nah, bisa ya. Nah, ini yang kedua itu lagi apa Bu? Anak lagi main air ya Bu ya. Ya, di bak itu ngisi apa tuh Bu? Ngisi botol. Nah, ini juga ada di dapur bermacam-macam alat masak.
Nah, kita kasih tahu Bu anak-anak Bu ya, kita ajak ini buat apa ya fungsinya ya gitu. Ada sodet, ada itu ya Bu ya. Nah, yang keempat, wah, ini anak di mau membantu ibunya nih membersihkan kamar mandi, tapi hati-hati ya Bu ya, boleh ajak anak untuk membantu kita, berarti jaga ya Bu supaya jangan terkelas. Oke, slide 3. Nah, ini bermain bahasa ya Bu. Nah, kita bisa Bu membacakan buku cerita Bu ya. Kita bacakan buku cerita dan kita tanya pendapat anak gimana, kenapa sih ini cerita begini ya Bu ya. Nah, terus kita ajak anak untuk mengoles roti. Di situ ada Bu ya, mengoles roti. Nah, itu benar bahasa juga. Dan di sini bermain apa itu alat musik ya Bu ya, bermain alat musik. Dan untuk yang ketiga menggambar. Nah, ya Bu ya, bermain bahasa. Tanya anakku ini warna apa ya Nak? Itu bisa kan Bu ya? Oke. Terus apalagi? Les. Nah, bermain seni karya. Nah, Ibu lihat anak tuh sedang mengapain ya Bu? Oh, dia bermain warna Bu dengan mencetak tangannya tuh Bu, lihat bermain dan menggambar apa itu? Oh, itu menggambar orang ya Bu ya, tapi itu kreasi dia ya Bu. Nah, yang di bawah ada lagi mengisi pasir dengan apa? Tabung, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Nah, itu bermain matematik juga ya Bu ya, dengan seni karya. Dan itu juga nah, di sini juga ada gambar ya Bu, menyusun benda-benda banyak tuh Bu ya. Lihat kelompok-kelompok, ada benda tutup botol, ada apa lagi tuh Bu? Batu-batu kecil. Nah, itu dikelompokkan. Ada berapa jumlahnya? Dan itu bisa juga pola menyusunnya Bu, dari yang kecil hingga yang besar. Oke, slide bermain seni karya. Oke, di sini bermain sains. Ya, bermain sains. Lihat Ibu. Nah, di sini ada anak sedang apa Bu? Memegang buah ya Bu di tempat basinya itu. Nah, itu anak nanti Bu bisa menebak buah apa aja ya. Dia menyusun buahnya Bu. Ada wortel, ada pisang, ada stroberi. Ya Bu. Nah, di situ juga. Nah, ini main sains menggunakan rasa indera. Di situ ada rasa. Misalnya tuh ada kopi ya Bu, gula, garam. Coba dong. Ini rasanya apa? Ini rasanya apa? Asin apa, garam rasanya apa? Gula rasanya apa? Nah, bisa kan Ibu lihat. Kecap bisa Bu pakai kecap. Dan yang ke ini di bawah lagi. Nah, anak sedang diajarkan membuat kue. Mungkin dia ibunya ikut itu ya Bu ya. Nah, lihat dia bikin kue. Dan yang ada lagi nih Bu. Nah, saya dengan mencampurkan warna. Ada gelas dicampur warna merah, biru, dan kuning. Dan disambungkan dengan tisu. Apa yang terjadi? Nah, itu ada dua warna di tisu dia Bu ya. Ada warna pink dan biru muda. Tengah-tengahnya tidak bercampur Bu, masih ada putihnya. Oke Bu. Oke, slide bisa. Rifka. Nah, ini bermain musik. Wah, Ibu, gimana ya Bu? Kita harus gimana musik? Boleh perkembangan anak Bu. Misalnya anak suka musik Bu, boleh Bu. Kita sediain aja apa aja. Misalnya gelas boleh. Misalnya alat-alat dapur ya Bu ya. Biar dia senang bermain musik. Itu perkembangan untuk anak juga Bu ya. Perkembangan anak supaya dia senang bermusik. Nah, itu juga ada memukul pakai penggorengan ya Bu, nggak apa-apa. Itu kalau anak kan emang suka-suka anak ya Bu, biar bermain dengan inian anaknya. Oke, yang itu ada, joget-joget ya Bu ya. Oke, selanjutnya Rifka. Nah, kesimpulan dari ini, bermain di rumah memerlukan dukungan yang tepat dari orang tua. Di antaranya, dukungan lingkungan fisik yang aman, nyaman, dan sehat. Maksudnya aman Bu ya, bila tidak terjadi bahaya, nyaman, enak, senang dia, suasananya sehat, bersih ya Bu, suasana bersih, bisa mainannya bersih, lingkungannya sehat, dan juga aman, tidak ada bahaya ya Bu ya. Nah, untuk dukungan non fisik, nah pola pengasuhan yang positif, memberikan kesempatan anak mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis anak. Oke, itu yang non fisik ya Bu ya. Oke, selanjutnya Rifka. Oke, terima kasih. Nah, itu
Sudah yang saya terapkan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya Bunda-bunda dan para penilik. Saya maaf, saya masih belajar di sini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bagus banget materinya Bu Nurlita, sampai terpukau saya. Terima kasih pada Bu Nurlita yang telah memberikan materi TOT BDR pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara terakhir, sesi tanya jawab. Jadi mungkin untuk pertama kita buka dua dulu pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan Bapak Ibu, nanti Ibu Nurlita akan menjawabnya. Ya Bu Nurlita. Insya Allah. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Arif masih ada ya Pak Arif? Pak Arif masih di... Masih ada. Oh, Ada apa, Bu? masih ya. Siapa nanti kalau tanya jawab kita berikan kesempatan Pak Arif sebagai penilik ya. Silakan. Siap, Ibu. Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya atau memberi masukan boleh, silakan. Bu, boleh saya bertanya, Bu? Oh, boleh, silakan Bu Herlina. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif, Bu Ima, Bu Rahmawati, dan Bu Ajijah, dan juga Bu Penny ya, juga teman-teman saya. Ini semua teman-teman saya di sekolah, di PAUD ya. Kebetulan di PAUD juga ada Pokjanya ya, Pokja 2. Bersyukur sekali, saya terima kasih Bu Lita sudah memberikan penjabaran tentang BDR ini cukup luas ya. Mungkin ada sedikit kekurangan, itu wajar saya rasa. Karena memang di sini tidak dijabarkan mengenai pembelajaran tatap muka ya Bu Lita ya. Yang seharusnya memang agar orang tua juga bisa memahami gitu. Jadi tadi sudah bagus sekali itu, mungkin pembelajaran tatap mukanya yang memang belum dibolehkan. Tapi tidak ada salahnya juga kalau memang kita bisa menyampaikan biar orang tua juga memahami gitu ya keadaan dan kondisi saat ini. Iya. Ya, jadi cukup bagus, menarik. Sayang sekali kalau tidak ada yang bertanya ini gitu kan. Kalau saya yang nanya nanti kata Bu Lita, Bu Guru nanya. Karena memang ini makanan kita sehari-hari ya Bu ya, dengan anak-anak gitu kan. Nggak mungkin juga saya harus bertanya lagi gitu, walaupun mungkin ada yang saya mau tanyakan nanti aja pribadi gitu kan. Iya. Ya, mungkin gitu. Jadi mungkin bukan kurang sih Bu, bukan kekurangannya. Saya hanya mengingatkan saja. Ya, karena kondisi kita lagi seperti ini, mungkin ada baiknya juga kalau PTM-nya tuh dijabarkan biar ibu orang tua yang ada di sini tuh paham gitu. Iya. Kenapa sih belum dibolehkan ke sekolah gitu? Kenapa sih, kan orang tua maunya ke sekolah terus ya? Walaupun kondisinya lagi seperti ini, pokoknya judulnya anak saya sekolah aja gitu. Karena satu anak yang diajarkan di rumah itu udah bikin pusing katanya. Sementara kita yang 10, 15 anak enjoy aja kan gitu. Ya.
Jadi mungkin bukan kesalahan, ini hanya masukan dari saya. Tadi saya dengar memang tidak ada kan PTM-nya. Ya. Ya, makasih. Itu hanya masukan aja. Mudah-mudahan nanti dengan WhatsApp Ibu di grup sekolah, Ibu bisa memberikan informasi kepada orang tua bagaimana kita memang selama ini belum dibolehkan untuk PTM. Iya, benar. Itu aja sih. Terima kasih Bu Lita, mohon maaf ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti, Iya, dan iya, yang, Bu. yang diundang orang tua murid ada berapa? Kurang lebih? Kurang lebihnya ada 4, Ibu. Oh, 4 orang. Ada 4 orang. Tadi saya lihat yang hadir dari Cempaka 7 ada 2 orang dan Cempaka 4 itu 2 atau 3 orang gitu, Bu. Ya, oke, makasih. Nih ibu-ibu nih, ibu-ibu sayang nih yang dari perwakilan orang tua, yuk bertanya kesempatan ibu-ibu apa yang menjadi keluhan atau ada kendala apa, silahkan. Ini banyak ada yang barangkali bisa semuanya bisa menjawab ini, terutama yang dari pendidikan. Sayang, ini Bu Sri Daryanti juga ya dari wali murid ya. Iya Bu Tuti, atau Bu Eni Aryani. Di sini siapa? Ibu Eni, Bu guru Eni. PAUD. Oh, sorry, maaf. Wali muridnya mana ya? Kalau nggak salah tadi ada Mama Prabu. Mama Prabu. Mama Prabu sama Prabu. Imasari Atun. Imasari. Ayo Ibu, silakan bertanya nih. Ada Pak Arif, ya. Ya, betul. Ada Bu Nurlita. Ayo Ibu, apa yang menjadi kendala? Nggak sayang sapi itu nggak di rumah? Yuk, malu ya. Nggak apa-apa, kameranya nggak usah dinyalain deh kalau malu. Sayang. Ayo, siapa lagi ya? Mumpung ada Bu Ima sama Pak Arif. Nggak ada ya. Ya udah, berarti para gurunya sharing aja deh sama Pak Arif atau Bu Ima ya. Ya. Bunda kalau sharing saya boleh sharing duluan. Oh iya, boleh, silakan. Habis daripada nggak ada. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ima dan Pak Arif yang saya hormati, ini kebetulan saya pengelola PAUD Lambayan 7 mau bertanya, Bu. Selama pandemi ini kan memang pembelajaran anak-anak tuh dengan kondisi ya seperti inilah ya di BDR kan. Terus akhirnya orang tua tuh banyak yang kurang semangatnya gitu ya. Kita semua merasakan itu gitu. Yang tadinya saya punya jumlah murid 40, sekarang tinggal 20. Terus akhirnya berkurang. Dan sekarang saya pun belum dapat murid ya. Baru ada kurang lebih 10 lah. Gitu. Yang baru ini. Terus jadi begini, pemahaman orang tua terkadang dengan usia anak dini ini memang belum begitu mengerti, dalam arti masa-masa emas anak itu sebenarnya pondasi awalnya tuh di usia dini kan. Tapi karena memang orang tua tidak paham dengan itu, mereka berpikirnya begini, ya udahlah sekolahnya nanti aja. Padahal usia yang tadi dijabarkan berapa persen itu kan usia 4 tahun itu mereka sedang ini ya Bu Lita ya tadi saya dengarkan seperti itu. Nah kadang orang tua tuh nyekolahin anaknya nanti aja kalau udah 6 tahun, udah 7 tahun mau ke SD aja deh langsung. Ada yang langsung ke SD jadi tidak PAUD. Nah belum lama saya dengarkan Pemda DKI mewajibkan anak 1 tahun di PAUD ya Bu ya. Iya Bu, ada. Iya. Nah itu
kalau bisa, apa enggak menjadi persyaratan ketika anak mau masuk SD itu membawa administrasi yang udah dia dapat dari PAUD, misalnya sertifikat, begitu. Jadi menandakan bahwa benar nih anaknya ini udah pernah di PAUD gitu. Karena itu menjadi persyaratan juga gitu, berharapnya seperti itu agar mereka tidak menyampingkan pendidikan usia dini itu perlu gitu. Karena kan kalau sudah di SD, maaf ya Bunda, guru SD itu udah berpikirnya anaknya udah bisa lah ya seperti itu. Terkadang ada yang suka begitu. Ini udah PAUD belum? Oh kalau udah PAUD enak ya, ngajarinya udah gampang gini-gini. Padahal kan masa belajar anak itu kan di SD ya. Iya. Jadi kalau bermain itu ya di PAUD, belajar sambil bermain, pengenalan apa segala macam. Nah tapi seperti itu. Dan satu lagi tanggapan orang tua terhadap PAUD itu masih berpikirnya PAUD itu gratis, jadi nggak bayar, gitu ya. Jadi masih ada berpikiran PAUD itu kan gratis, udah gitu bayarannya murah gitu kan, seperti itu. Jadi mau nggak bayaran nggak apa ya nggak apa-apa gitu. Orang guru-gurunya pada kaya semua, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Karena kita sosial ya Bu ya, saking sosialnya jadi sosial gitu kan. Kita di sini sharing, hampir semua kecamatan Gambir PAUD-PAUD-nya itu selama pandemi ini gurunya tidak mendapatkan honor karena memang orang tuanya tidak ada yang bayaran Bunda. Beda dengan TK gitu ya. Tapi kita tetap semangat, kita masih tetap memberikan pembelajaran walaupun secara daring ya. PJJ. Nah, itu aja sih sharing saya gitu ya. Mohon diperhatikan, bisa nggak sih itu menjadi salah satu persyaratan ketika anak itu sudah di PAUD, sertifikatnya itu bisa menjadi bisa digunakan untuk masuk SD gitu. Jadi orang tua tuh tidak menyepelekan pendidikan usia dini gitu maksudnya. Itu aja sih Bunda. Terima kasih Pak Arif juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih. Bukannya Bu Ima dulu? Bukan Bu Ima dulu. Arif dulu silakan. Baik, nanti ditambahin nama. Saya nambahin nanti. Jadi Bu Lina ya. Bu Lina dari PAUD Pramuyan 7. Intinya bahwa kita mengacu kepada karena menyangkut masalah ini ya, Surat Edaran Gubernur nomor 646 tentang penghentian sementara Satuan Pendidikan tentang PTM. Nah, dengan berlakunya tersebut maka memang ada kondisi ya, kondisi ketimpangan antara penyelenggaraan PAUD dengan penghasilan. Itu pasti. Nah, bagaimana strateginya ketika di masa pandemi, ya kan, supaya lembaga PAUD non formal ya dengan TK, PAUD formal dengan TK. Dulu saya pernah memberikan informasi, hendaknya para lembaga PAUD menggunakan manajemen intelijen. Artinya bahwa manajemen yang dulu tradisional itu harus dirubah dengan modernisasi era sekarang. Saya bisa menjamin ya Bu Lina, pada saat saya memberikan platform KFI, itu ada di DKI Jakarta yang menerapkan itu. Hanya di Kecamatan Gambir. Bahkan di seluruh Indonesia nggak ada. Kalau memang ya satuan PAUD non formal itu bisa melakukan menggunakan platform ya dengan yang secara profesional ya itu akan enak sekali karena di GFI itu ya di sana ada video, di sana ada gambar, di sana ada grafik, di sana ada komunikasi, di sana bisa melakukan tatap muka seperti ini dan semuanya itu berbasis internet dan mudah di-download
dan mudah dikerjakan. Insya Allah itu akan bisa menjadi produk unggulan dari lembaga PAUD masing-masing. Jadi intinya jika lembaga PAUD non formal akan bangkit, itu harus menjual produknya kepada masyarakat. Seperti itu, Bu Lina. Nah, seperti nanti saya akan juga memberikan tentang LK berbasis internet. Insya Allah nanti tidak ada, Bu. Di LK itu e-book itu biasanya untuk kalangan mahasiswa ya. Tapi saya akan mencoba untuk kalangan PAUD ya. Kita uji coba di kalangan PAUD agar produk-produk PAUD Kecamatan Gambir itu memiliki keunggulan. Jadi menjual dengan keunggulan yang inovatif dan kreatif, Bu. Agar apa? Agar PAUD non formal di Kecamatan Gambir itu khususnya di Petujo Selatan ini memiliki bargaining kualitas mutu menuju PAUD HI yang berkualitas. Nah ini penting sekali Bu Lina ya. Kemudian terkait dengan Pemprov DKI Jakarta sudah mencanangkan bahwa untuk masuk SD itu harus belajar 1 tahun. Itu benar, Bunda. Jadi PAUD ya non formal itu sudah memiliki NISN ya. Memiliki NISN sama dengan TK. Dulu memang ya hanya TK saja yang melalui NISN. Jadi lulusan PAUD itu kata kepala sekolah SD-nya harus ke TK dulu yang punya NISN. Karena apa? Karena SD itu akan lebih mudah apabila menerima para peserta didik yang memiliki NISN. Itu lebih mudah mengelolanya daripada para warga masyarakat PAUD ya tidak memiliki NISN. Nah, sekarang Bunda, PAUD non formal itu sudah memiliki NISN. Maka dari itu saya menghimbau kepada lembaga PAUD ya di Kecamatan Gambir agar segera berbenah diri untuk bisa menamatkan istilahnya ya, menghabiskan waktu anak itu untuk ke SD dengan bentuk misalkan ijazah. Kalau di dalam PAUD itu bukan namanya ijazah, tapi namanya surat keterangan serta belajar. Singkatannya apa, Bu? STSB. Jadi surat keterangan serta belajar. STSB ya, surat keterangan serta belajar. Untuk PAUD boleh Bunda ya, boleh dibikin kayak sertifikat, dibikin kayak ijazah, tapi harus kompak Bunda. Kecamatan itu harus kompak sama ya, diketahui oleh Dinas Pendidikan, diketahui oleh Kasatlak ya, oleh tingkat kecamatan. Jadi nanti akan deteksi oh ini lulusan dari kecamatan seperti itu. Karena aturan ijazah sertifikat PAUD belum ada. Jadi mumpung belum ada aturannya, kita bikin surat tanda serta belajar, surat tanda serta belajar yang sama sekecamatan seperti itu. Jadi jikalau ya Bunda Lina ingin mendapatkan penghasilan yang sama dengan TK, maka kualitasnya itu harus terjaga, Bu. Jadi misalnya setiap hari ya Bu Lina harus, kalau misalnya LK-nya jangan kertas, kayak TK kan pakai kertas ya, Bu. Kita coba jangan pakai kertas lagi. Jadi pakai berbasis Android. Ya, berbasis Android. Jadi nanti misalkan 20 hari kerja, 1 bulan 20 hari masuk, berarti anak itu cukup diberikan 20 lembar di dalam e-book. Ya, Bu. Jadi nanti si penyelenggara itu akan memproduksi buku dalam 1 tahun itu bisa 12 buku. Ini sangat luar biasa. Jadi PAUD nanti PAUD non formal di Kecamatan Gambir bisa membuat buku 12 dalam 1 tahun yang berbeda jenisnya. Ini kalau bisa diterapkan, insya Allah Gambir merdeka, Bu. Gambir bangkit. Tapi semuanya itu tergantung para guru-guru. Saya hanya mengajak saja nanti ya ke depan. Kita akan mencoba mengarahkan ya, membuat seperti itu
Nanti bisa dikoleksi, Bu. Bisa dikoleksi. Jadi dipajang di dalam lemari. Lemarinya juga lemari Android, Bu. Lemarinya lemari awan-awan ya. Lemarinya namanya lemari yang internet ya. Jadi di internet itu nanti namanya cashbook ya, cashbook PAUD misalnya, cashbook PAUD Kecamatan Gambir. Jadi di dalam cashbook Kecamatan Gambir, misalkan Kecamatan Gambir itu ada 26 lembaga PAUD ya. Dalam 1 tahun berarti 12 kali 26. Coba bayangkan, kita sudah punya buku yang banyak secara e-book. Nah, di antara dari Bapak Ibu nanti bisa menjadi adalah wanita-wanita berliterasi yang sangat tinggi. Kan Bu Wali Kota juga sedang mencari apa namanya penggerak literasi di Kecamatan Gambir. Kita mencoba, saya hanya memfasilitasi saja nanti. Seperti itu ya, Bunda Lina ya. Nanti kapan-kapan kita rundingan lewat Zoom saja ya. Saya kira itu ya, nanti bisa ditambahkan lagi oleh Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan. Terima kasih, Bunda Lina. Ya, Sebelum saya jawab, apa yang disampaikan tadi dengan Pak Arief itu sangat bagus sekali, memotivasi agar guru-guru sekolah-sekolah PAUD itu bisa berkembang. Artinya standarnya bisa lebih dari kecamatan lain. Termasuk dalam pembuatan e-book itu sangat bagus ya Pak Arief. Mungkin bisa kita koordinasi lewat Zoom dengan bunda-bunda PAUD gitu Pak Arief ya. Saya sangat mendukung karena sekarang kan emang eranya udah era digital ya. Kita harus bisa menuju seperti itu. Yang menjadi pertanyaan Bunda Lina ini kan, apa bisa nggak sertifikat PAUD ini bisa dijadikan sebuah syarat untuk masuk SD? Nah, ini pertanyaan itu bagus. Nah, itu mungkin beberapa tahun ke depan mungkin ya Pak Arief ya, kalau bunda-bunda PAUD se-DKI kompak itu bisa dijadikan sebuah rekomendasi ke Dinas Pendidikan, kenapa tidak? Nah, tapi saat ini untuk CPDB ya, PPDB tahun ini untuk CPDB SD hanya meminta syarat usia paling rendah 6 tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran pada masa 1 Juli ini. Paling rendah 6 tahun. Itu syaratnya. Kalau dulu kalau nggak salah beberapa tahun kemarin meminta syarat ini ya apa suntik ya, imunisasi ya kan. Lama-lama itu banyak orang tua murid protes karena mungkin surat vaksinasinya hilang, surat suntiknya hilang, surat imunisasinya hilang, sehingga itu tidak dijadikan syarat. Hanya menjadi syaratnya hanya pada usia. Nah, tidak tertutup kemungkinan terobosan yang disampaikan Bunda Lina itu akan bisa disampaikan ke Pak Arief. Pak Arief ini termasuk penilik PAUD yang aktif di Dinas Pendidikan. Bahkan beliau sering menjadi narsum-narsum di se-DKI untuk PAUD se-DKI. Itu aja Bu Lina. Jadi itu saya kutip dari Pergub 32. Pergub 32 itu hanya mengisyaratkan usia untuk masuk ke SD. Tidak ada persyaratan sertifikat PAUD. Kemungkinan itu nanti Bunda Lina sampaikan ke Pak Arief. Siapa tahu nanti PAUD se-DKI itu bisa menjadikan suatu rekomendasi buat tahun-tahun berikutnya PPDB untuk masuk SD dengan sertifikat PAUD. Nah, sertifikat PAUD itu yang seperti disampaikan Pak Arief. Sekarang kan belum diminta. Kenapa nggak dari sekarang kita sudah bikin? Ya Pak Arief, seperti itu maksudnya ya. Jadi kita bisa mencuri start. Mencuri startnya itu dalam positif ya, bukan negatif. Artinya kita lebih bisa berinovasi Kecamatan Gambir. Seperti itu ya Bunda Lina ya. Ya, terima Udah kasih. puas belum jawaban Pak Arief dengan saya? Sudah ya? Mudah-mudahan belum puas. Japri aja ya Pak.
Iya, sebenarnya tuh gini, Bun. Iya, sama-sama. terima kasih. Bunda, sebenarnya gini, Bun. Saya tuh ingin membantu orang tua murid, di mana ketika orang tua itu merasa malas untuk mengantar anak ke sekolah gitu. Jadi dia berpikirnya masih kecil ini nggak perlu disekolahin di PAUD lah gitu. Padahal kan PAUD kan gratis gitu. Padahal PAUD kan murah gitu lah istilahnya. Seperti Bunda Lina, nggak usah jauh-jauh Bunda Lina. Cucu saya kan 7 ya, udah 7. Nah, anak saya ini kan yang nomor 2-nya usianya sudah harus masuk PAUD atau TK ya. Itu aja dia berpikirnya gini, mah, lah nggak usah masuk TK, lagian ngapain sih orang nggak sekolah ini. Anak saya seperti itu. Wah, langsung saya jawab. Mamanya langsung, wah kamu dokter tapi kok pikirannya apa ya, nggak ini. Ya habis kayaknya nggak masuk begini, males deh katanya. Nah, kita harus bisa apa ya, nggak usah Bunda Lina, anak saya sendiri seperti itu. Wah, langsung saya ceramain. Baru tuh dia ngerti. Gimana sih kamu? Ya habis teman-teman aku juga begitu katanya. Ya kasih tahu ke teman-teman kamu. Pikirannya tuh mindsetnya harus dirubah. Harus ke depan. Jangan seperti itu. Nanti TK PAUD bisa bubar kalau pada begitu semua segituin. Ya kan? Jadi saya semangatin. Saya bilang paling tidak saya bilang dia tidak datang ke sekolah tapi dia bisa bertemu muka di virtual, bersosialisasi dengan teman-temannya di virtual, bersosialisasi secara sihisnya dengan apa? Dengan guru-gurunya, dengan kepala sekolah PAUD. Mereka ketemu daripada tidak sekolah sama sekali, saya bilang gitu. Nah, akhirnya dia paham. Jadi saya ingin bunda-bunda juga memberi penyampaian seperti itu. Ya. Virtual masih mending daripada nggak sama sekali. Bapak Ibu, ini saya ada cerita ya. Orang tua murid japri ke saya. Bu, anak saya masuk kelas 1 sampai nggak pernah kenal gurunya, sampai naik kelas 2 belum kenal gurunya juga. Maksudnya kenal secara fisik. Iya. Tidak virtual gitu loh. Hanya bisa virtual gitu. Sampai bilang begitu. Saya bilang ya sabar aja, lama-lama juga kenal. Jangan-jangan sampai kelas 6 nih. Jangan, saya bilang gitu sampai kelas 6. Ini aja cukup. Iya, sampai anaknya naik kelas 2, sudah di kelas 2 nih dari Juli, belum kenal bertatap muka sama gurunya. Iya kan Bapak Ibu, bunda-bunda ya, seperti itu ya. Ya memang kondisinya seperti ini. Seperti itu ya Bunda Lina ya. Tapi kita tetap semangat ya. Tetap semangat, apalagi nih Pak Arif juga semangat. Pak Arif tuh semangat terus. Setiap saya lihat Pak Arif pasti lagi Zoom. Kalau di sekolah pasti lagi Zoom, di kantor pasti lagi Zoom. Begitu padatnya Pak Arif memberikan pencerahan-pencerahan kepada sisi atau segi pendidikan PAUD. Ya Bunda ya. Iya. Ya, Bunda. Terima kasih. Bunda. Ya. Terima kasih. Ada lagi nggak? Mohon izin. Ibu Nurita ketawa ya Bu Nurita ya. Seru ya. Soalnya emang seperti itu ya Bunda ya. Betul Bu. Nggak kenal gurunya ya sampai ya. Mohon izin untuk mungkin sharing juga Ibu Imani dan Pak Arif, karena memang kondisi sekarang itu pada kenyataannya memang banyak sekolah-sekolah atau PAUD-PAUD yang berkurang drastis anak muridnya. Pertama yaitu karena banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya mungkin kondisi ekonomi orang tua. Karena memaksa mereka untuk menggunakan smartphone. Itu satu. Nah, sehingga ada kecenderungan berpikir, akhirnya menimbulkan pemikiran toh nanti pas sekolah pun ketika didaftarkan yang capek orang tuanya juga gitu. Jadi tidak sedikit pola pikir yang seperti Ibu Ima katakan, anaknya yang istilahnya
punya tingkat pendidikan yang tinggi berpikiran seperti itu, apalagi yang mungkin lebih rendah dari itu. Ya. Dan mereka tingkat kesabaran tiap orang tua juga kan berbeda. Iya, Kayak emang dari misalnya kesabaran ya. Ketika saya menghadapi anak saya untuk mengajarkan sesuatu, berbeda ketika menghadapi anak orang lain untuk mengajarkan ini gitu. Nah, jadi banyak faktor yang akhirnya guru-guru mengeluhkan bahwa sekarang drastis jumlah murid sekarang berkurang. Nah, itu satu. Terus yang kedua, yang ini loh, yang mindset bahwa sekolah SD itu gurunya itu berpikir bahwa tanggung jawab kebiasaan siswa untuk bisa membaca ketika masuk SD itu sudah diajarkan ketika di PAUD atau di TK. Padahal menurut saya kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Jadi tidak bisa, mungkin saja ketika di TK atau di PAUD itu bukan tujuan utama kemampuan anak untuk bisa dipaksa untuk membaca, karena lebih fokus kepada bermain dan belajar, walaupun belajarnya mungkin dikemas dalam bentuk bermain. Jadi jangan sampai, ya ini mungkin butuh kesadaran dari guru TK dan guru SD juga, dalam artian guru SD jangan sampai berpikir itu tanggung jawab guru TK supaya ketika masuk SD mereka tinggal yang enak-enaknya aja gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi anak SD-nya itu yang ketika tidak mampu membaca udah dicuekin gitu. Padahal dulu ketika mungkin kalau saya dulu SD langsung SD Bu, jadi nggak TK dulu. Tapi kalau misalnya dipikirkan lama-lama kita bisa ikut belajar, justru mungkin melebihi dari anak yang dulu di TK terlebih dahulu gitu. Jadi saya berpendapat bahwa menurut pemikiran saya, satu, di TK itu tidak harus orang tua berharap anaknya bisa membaca. Lalu ketika dia di SD, gurunya jangan berharap lebih kalau anak-anak yang masuk ke SD itu sudah memiliki kemampuan yang istilahnya gurunya tinggal enak aja gitu. Itu jadi memang, dan saya pikir untuk menjadi syarat anak masuk SD dengan harus melalui TK atau PAUD, ya menurut saya belum saatnya gitu. Jadi masih butuh pemikiran, karena memang kemampuan kadang kan yang masuk TK itu ada fenomena yang memang ada gitu. Yang masuk TK itu yang tingkat ekonominya menengah ke atas, terus yang ke bawah itu lebih menjurusnya ke PAUD gitu. Kadang seperti itu. Jadi ini mungkin butuh perjuangan kita guru-guru PAUD yang bisa meracik bagaimana supaya PAUD juga tidak dipandang sebelah mata, istilahnya cuma buat pelarian aja, kalau nggak diterima di TK udah masuk ke PAUD gitu. Padahal kualitas guru PAUD itu saya yakin insya Allah mereka banyak syarat-syarat untuk menjadi guru PAUD, dan mereka juga memiliki pelatihan-pelatihan yang akhirnya bisa diterima jadi guru PAUD. Mungkin itu yang kadang saya juga bikin karena anak saya juga punya kemampuan yang ketika membaca baru bisa lancar di kelas 2 gitu. Tapi alhamdulillahnya guru-gurunya menyadari gitu bahwa kemampuan anak ini tidak sama. Jadi saya juga berterus terang ke guru bahwa anak saya itu walaupun memang dulu dia TK, tapi ketika membaca belum lancar seperti teman-temannya. Dan ketika dikonsultasikan ke psikolog, kita itu tidak perlu khawatir ketika anak kita belum bisa membaca pada saat di kelas 1 atau 2. Khawatirlah ketika dia sudah berumur 10 tahun atau lebih. Itu jadi
Mungkin guru PAUD juga jangan sampai berkecil hati ketika nanti mengajarkan anak muridnya belum sampai bisa membaca, dan orang tuanya juga mungkin jangan sampai berharap terlalu berlebih sehingga akhirnya nanti ya sekolah di PAUD ini mah nggak bisa baca gitu, mendingan sekolah kayak sini. Jadi itu banyak fenomena yang mengakibatkan selain kondisi yang sekarang yang memang akhirnya membuat jumlah murid PAUD berkurang. Itu mungkin saya menilai kondisi yang sekarang ada seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti guru-gurunya kan punya kreativitas tersendiri ketika menghadapi kondisi seperti ini. Terus ada orang tua murid yang mempunyai kemampuan yang kurang, yang harusnya menggunakan smartphone, mereka tidak bisa menggunakan smartphone, yang akhirnya mereka menuntut untuk bisa bertemu dengan orang tua, dengan gurunya daripada dia harus menggunakan smartphone gitu. Karena kemampuan orang tua kan berbeda-beda ya Pak ya, Ibu. Mungkin mereka punya HP tapi gaptek untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang bisa digunakan oleh ibu yang lain gitu. Saya sendiri juga masih agak kurang lancar ketika menggunakan Google Form, terus harus mengupload foto tugas yang sudah dikirim, yang sudah dikerjakan, terus ketika kita mau mengirimkan video yang ketika anak melakukan tugas ini, itu saya juga agak kesulitan gitu. Jadi mungkin pendekatan-pendekatan yang lebih kondisional dengan orang tua siswa yang beragam. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila banyak yang salah-salah kata. Terima kasih. Silakan Bu Tuti. Terima kasih Ibu. Masih ada yang lainnya atau kita tutup acaranya? Silakan bagi yang lain yang masih ingin menambahkan. Atau kalau sudah, kita tutup saja ya Bu ya. Sudah hampir jam 3 sore. Kita tutup ya. Demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini telah kita ikuti bersama. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila di sana-sini masih banyak kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak serta Ibu sekalian. Semoga kehadiran kita pada hari ini bisa menjadi catatan amal baik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya acara akan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.